bertemu lagi kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita tetap berfokus, kita yakin, konsisten, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melihat bagaimana gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Dan tanda dan sarana keselamatan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kompetensi dasar yang bisa kita lihat berkaitan dengan materi ini adalah yang pertama, gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Yang kedua, peduli mewujudkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Yang ketiga, memahami gereja adalah tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dan yang keempat, melakukan kegiatan untuk mewujudkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan semua orang. Indikator dari materi adalah 1.8.1 mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan mengasihi orang lain. 2.8.1 mau menolong teman yang mengalami kesulitan. 3.8.1 menceritakan simbol-simbol tentang keselamatan. 3.8.2 menjelaskan pemahaman tentang keselamatan. 3.8.3 menjelaskan makna keselamatan berdasarkan kitab suci. Dan 4.8.1 membuat lambang atau simbol yang menandakan keselamatan. Nah, berikut pemikiran dasar yang bisa kita lihat sebelum kita memasuki inti dari materi kita. Dalam komunikasi, manusia seringkali menggunakan tanda dan sarana untuk menyampaikan isi hatinya. Tanda atau simbol adalah segala sesuatu yang memberitahu kita tentang adanya kegiatan atau pelayanan tertentu. Sarana adalah alat untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan tersebut. Semua tanda dan sarana dimaksudkan agar semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, keselamatan itu bisa diungkapkan melalui kata-kata atau gambar-gambar. Tetapi sebagai orang beriman, kita yakin bahwa sumber keselamatan ada pada Allah. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Maka dasar memahami keselamatan adalah kitab suci sebagai pedoman hidup kita. Keselamatan bisa diartikan sebagai pertolongan dari kesembuhan, kebebasan dari kematian, lain-lainnya. Berikut disampaikan beberapa dasar kitab suci yang berbicara soal bagaimana Allah menyelamatkan. Dalam Matius 14 ayat 26 sampai 32 tentang Yesus berjalan di atas air. Dalam Lukas bab 8 ayat 27 sampai 36, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dalam Matius bab 9 ayat 20 sampai dengan 22, perempuan yang sakit pendarahan. Dan dalam Yakobus bab 5 ayat 19 sampai 20, berbalik dari jalan. Berikut ini adalah kutipan yang diambil dari Matius bab 14 ayat 26 sampai dengan 32. Berikut ini adalah kutipan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 27 sampai dengan 36. Berikut ini ditampilkan bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 20 sampai dengan 22. Dan berikut ditampilkan dari Yakobus 5 ayat 19 sampai dengan 20. Setelah kita tadi melihat dan juga membaca beberapa kutipan kitab suci,
Maka marilah kita mendalami materi kita dengan 4 pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama, melalui apa saja Tuhan bisa menyelamatkan manusia? Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan hadir melalui tanda-tanda? Pertanyaan yang ketiga, apa arti keselamatan? Dan pertanyaan yang keempat, apa makna keselamatan menurut 4 kutipan kitab suci? Dari sini, mari kita mencoba mendalami materi kita. Berikut ini disajikan 4 bacaan untuk menjawab pertanyaan yang keempat tadi, yang tadi sudah kita sampaikan di bagian awal. Saya akan menyampaikan beberapa poin tentang peneguhan dari apa yang sudah kita bahas bersama. Pertama, ada aneka macam pemahaman tentang keselamatan yang terjadi di masyarakat kita. Keselamatan terjadi pada waktu sekarang di tempat kita hidup ini, dan kelak di kehidupan yang kekal. Kedua, kita perlu mengupayakan mendapatkan keselamatan dengan cara selalu berbuat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Yang ketiga, sumber keselamatan adalah Allah. Kita perlu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan keselamatan harus menjadi hal yang dirindukan dalam kehidupan kita manusia. Sekarang mari kita berefleksi sebentar. Kita akan mencoba merenungkan dan coba mengambil nilai dari apa yang sudah kita pelajari. Kita semua tentu mendambakan keselamatan. Bukan hanya keselamatan di dunia sekarang, tetapi juga keselamatan nanti. Pertanyaannya untuk kita refleksikan adalah, apa yang sudah kalian pahami tentang keselamatan? Tindakan apa yang sudah kalian lakukan untuk memperoleh keselamatan itu? Bagaimana kalian menangkap tawaran keselamatan dari Allah? Dan bagaimana kalian menanggapi tawaran itu? Mari kita selalu mengusahakan tindakan baik untuk memperoleh keselamatan dan bertanggung jawab terhadap Allah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendalami materi hari ini, dan semoga berguna bagi kita untuk semakin memahami bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan kita semua. Sampai bertemu pada materi yang selanjutnya.